Pujian pengantar firman yang kami nyanyikan tadi menjadi doa dan kerinduan kami secara pribadi, supaya dalam hidup yang kami jalani, kami senantiasa berserah kepada Yesus. Kami tahu dalam hidup yang dijalani, seringkali kami tidak bisa tunduk kepadamu dan kepada firman-Mu. Namun biarlah lewat pujian tadi, kami boleh diingatkan untuk terus senantiasa menaruh sandaran kami, menaruh harapan kami kepada Yesus Kristus yang sudah mengasihi kami, yang sudah menyerahkan dirinya bagi kami. Saat ini kami juga mau berserah ketika hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berserah karena kami sadar seringkali kami pun tidak mau dibentuk oleh firman-Mu. Tolong kami ya Bapa, supaya di waktu yang singkat dan terbatas ini, kami punya hati yang sungguh-sungguh mau berserah, sungguh-sungguh mau mendengar dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan yang kami jalani. Kami menyerahkan waktu di depan kami sepenuhnya ke dalam tangan cinta, kasih, dan anugerah Tuhan. Demi Kristus Yesus anak-Mu yang tunggal kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab elektronik masing-masing atau Alkitab fisik Bapak Ibu Saudara dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Memang nanti akan ditampilkan ketika kita membaca ayat Alkitab yang ada dari Matius, dan nanti akan ditampilkan dalam versi terjemahan baru yang kedua. Namun kita tidak akan membacanya sekarang. Nanti kita akan membaca sambil terus mencoba memperhatikan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Bapak Ibu Saudara, salah satu pergumulan terbesar manusia adalah rasa keadilan menurut standar sendiri. Seringkali kita punya perasaan pantas ya, mendapatkan imbalan sesuai kerja, pantas mendapatkan imbalan sesuai usaha kita, pantas mendapatkan imbalan atas prestasi kita. Namun ketika kita membaca perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur, kita akan terkejut dan kita mungkin akan berkata, ini enggak adil. Mengapa tidak adil? Karena ada orang yang mendapatkan upah yang sama meskipun kemudian bekerja pada jam yang berbeda. Saya yakin setiap kita dan banyak orang akan berkata bahwa ini tidak adil. Tapi justru kalau kita membaca perumpamaan ini, kita akan melihat bagaimana hakikat kerajaan surga dikuasai oleh anugerah, bukan oleh prestasi. Sebuah contoh sederhana, coba bayangkan ada seorang pekerja yang dia bekerja di sebuah perusahaan, dia mengabdi di perusahaan itu selama 10 tahun. Dan orang ini rajin, tidak pernah terlambat, lalu dia pun setia. Tapi kemudian suatu hari datang seorang karyawan baru yang kerjanya sekitar 6 bulan. Tapi kemudian ketika perusahaan membagikan bonus di akhir tahun, jumlah yang diterima sama. Yang kerja 10 tahun dan kerja 6 bulan dapat bonus yang sama. Apa yang akan terjadi? Pastinya pekerja yang lama itu akan marah. Tidak adil. Aku sudah berjerih payah begitu lama, tapi kenapa kok dapat yang sama dengan orang yang baru masuk? Ini menjadi sebuah kisah yang mungkin mirip dengan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat seringkali manusia berpikir dengan logika keadilan menurut urusan dilakukannya. Namun kerajaan Allah berjalan dengan logika yang berbeda. Tadi saya sudah katakan, bukan prestasi, tapi anugerah. Dan menarik kalau kita mencoba membaca perumpamaan di Matius 20 ini. Kita perlu melihat bagaimana perumpamaan ini tidak berdiri sendiri. Kalau kita membaca Matius 19 ayat 30, ini pasal sebelumnya di bagian akhir, Yesus berkata seperti ini. Tetapi banyak orang yang terdahulu
akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan perumpamaan ini di ayat 16 ada kalimat yang sama. Walaupun agak dibalik kalimatnya. Dikatakan demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Di antara dua kalimat tersebut ada perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur. Menarik bagaimana kalau kita mencoba memperhatikan konteks dari Alkitab ini. Ini merupakan percakapan Yesus dengan Petrus. Bagaimana kemudian Petrus berkata, Tuhan, kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Sebuah kalimat yang begitu tajam yang disampaikan oleh Petrus kepada Yesus. Kami ini udah ninggalin semuanya. Dapat apa kami? Dan kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Apa sih arti kalimat di ayat 30 dan juga ayat 16 ini? Dalam Matius 19 juga Matius 20. Kita bisa melihat bahwa di sini Yesus ingin menunjukkan bahwa terkadang dunia biasanya menghargai usaha, status dan juga jasa. Yang terdahulu, ya, artinya orang yang lebih dulu bekerja, yang lebih banyak berkorban, dianggap lebih layak mendapatkan penghargaan. Tapi dalam kerajaan Allah, semua orang mendapatkan bagian karena kasih karunia, bukan karena jasa. Bapak Ibu Saudara, kalau nanti kita membaca Matius 20 ayat 1 sampai yang ke-16, pasti kita akan muncul banyak pertanyaan. Banyak hal yang kemudian kita berimajinasi membayangkan seperti apa terjadinya peristiwa ini. Namun di awal saya ingin mengatakan bahwa fokus perumpamaan ini bukan pada relasi antara pekerja ya dengan tuan atau dengan mandornya. Fokusnya juga bukan tentang memberikan gaji yang adil. Tapi kalau kita mencoba meneliti dan mencermati Matius 20 ayat 1 sampai 16, fokusnya pada ini. Pada perkataan dan perbuatan Tuhan yang secara teologis ini menunjuk pada Allah yang dengan bebas memberikan karunia kepada manusia. Saya memberikan judul tambahan dalam perumpamaan ini, yaitu tentang kasih karunia dan kedaulatan Allah. Dan kalau kita membaca Matius 20 ayat 1 sampai 16, begitu kuat nuansa karunia Tuhan dan begitu kuat kedaulatan Tuhan dinyatakan dalam bagian ini. Saat ini kita akan mencoba melihat dalam waktu yang singkat ini bagaimana perumpamaan ini menunjukkan kepada kita betapa sungguh kita punya Allah yang berdaulat, punya Allah yang menunjukkan kasih karunia kepada setiap kita, anak-anaknya. Ada 5 P yang kita coba cermati dari perikop ini, yaitu panggilan Allah, lalu ada pemberian upah yang menunjukkan keadilan Allah, lalu kemudian muncul dalam teks ini protes para pekerja kebun anggur yang menunjukkan ada ketidakpuasan dari manusia. Lalu kemudian ada pernyataan pemilik kebun anggur. Bagaimana ada jawaban sang tuan yang menjadi gambaran bagaimana adanya Allah yang penuh kemurahan. Dan di bagian akhir ditunjukkan kembali prinsip kerajaan Allah. Mari kita baca Matius 20 ayat 1 sampai 7. Teks ini cukup kecil, jadi Bapak Ibu Saudara bisa buka di Alkitab elektronik masing-masing. Saya akan bacakan dalam versi terjemahan baru yang kedua. Kerajaan surga seumpama seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Menarik, di bagian awal ditunjukkan ada pemilik kebun anggur yang pergi mencari pekerja bagi kebun anggurnya. Dan di teks berikutnya ditunjukkan bagaimana dia mencari dan menemukan pekerja dalam beberapa waktu yang berbeda. Dikatakan seperti ini. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka,
Pergilah juga kamu ke kebun anggurku dan upah yang adil akan kuberikan kepadamu. Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Di ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh, kita bisa mendapati bagaimana pemilik kebun anggur ini, sang tuan ini kemudian mencari pekerja dalam 5 waktu yang berbeda. Dari yang pagi-pagi sekali, kemudian yang jam 9, lalu kemudian jam 12, jam 3 sore, dan yang terakhir di jam 5 sore. Menarik bagaimana angkatan yang pertama, yang pagi-pagi benar, yang bekerja seharian adalah seharusnya yang menjadi paling penting. Mengapa paling penting? Karena mereka lah pekerja yang berkualitas dan mereka lah yang didapatkan pertama kali oleh sang pemilik kebun anggur. Mereka adalah orang yang bisa dikatakan tentu punya tenaga yang masih kuat dan bisa bekerja dengan giat dan milik Tuhannya. Tapi kelompok belakangan adalah kelompok yang bisa jadi lebih sedikit pekerjaannya dan yang kurang ahli bisa jadi. Karena belum ada orang yang menyewa mereka untuk bekerja. Lalu yang paling akhir yang jam 5 sore ini bisa dikatakan kelompok yang tidak laku. Kelompok yang tidak ada yang mencarinya. Bisa jadi mereka adalah orang-orang buangan yang gak punya keahlian apa-apa dan tuan pemilik pun yang kebun baru menyewa jam 5. Dan dia cuma kerja 1 jam. Kalau dipikir-pikir dari jam 5 sore sampai jam 6, apa yang bisa dikerjakan oleh mereka? Sangat sedikit sekali. Tapi menarik bagaimana di sini sang tuan kemudian mengupah mereka ya karena ada rasa belas kasih kepada mereka, bukan karena mereka perlu. Tapi sangat aneh kalau dipikirkan. Kenapa sang pemilik ini masih mau menyewa orang-orang yang belakangan ini? Bapak Ibu Saudara, ketika mencoba memikirkan tentang panggilan dari pemilik kebun anggur ini, kita bisa melihat sebuah gambaran tentang bagaimana Allah yang memanggil umatnya. Bapak Ibu Saudara, kalau lebih dalam lagi mencoba memikirkan bagian yang pertama ini, kita bisa melihat bagaimana ayat Alkitab ini menunjukkan adanya panggilan Allah yang berdaulat. Panggilan Allah bisa datang kapan saja. Dan ketika bicara tentang panggilan di sini, ini berbicara tentang ketika seseorang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini merupakan panggilan yang Tuhan tunjukkan kepada kita pada masa kini. Bapak Ibu Saudara, panggilan untuk percaya kepada Tuhan yang kita rasakan dan kita alami masing-masing begitu berbeda, begitu beragam. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang dipanggil percaya kepada Tuhan ketika dia masih muda. Ya, ketika dia masih muda, mungkin ketika dia remaja, dia sudah mulai kenal siapa Kristus. Bahkan ada juga didapati anak-anak yang masih sekolah minggu, tapi dia sudah punya iman kepada Kristus, dia percaya kepada Kristus. Tapi kita pun tahu ada orang-orang yang dipanggil, ya, dipanggil menjelang akhir hidupnya. Contoh paling jelas adalah penjahat di kayu salib yang bertobat di detik terakhir hidupnya. Tapi semua yang dipanggil oleh Allah ini menerima keselamatan yang penuh. Bapak Saudara, panggilan Tuhan datang kapan saja dan kalau itu datang kepada setiap kita, kita patut bersyukur. Ini hal yang pertama, kita ditunjukkan tentang adanya panggilan dari Allah. Di bagian berikutnya, kita bisa mencermati dan melihat adanya pemberian upah. Matius 20 ayat 8 sampai 10 berbunyi demikian. Ketika hari malam, pemilik kebun itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk pertama."
Datanglah mereka yang masuk kira-kira pukul 5 dan masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Kalau kita kembali membaca perikop ini, di bagian awal tadi sudah dijelaskan dan ditunjukkan oleh Alkitab, bagaimana pemilik kebun anggur keluar pagi-pagi sekali dan mencari pekerja. Dia sepakat dengan para pekerja ini 1 dinar 1 hari, dan ini adalah upah yang normal. Dan ketika hari berakhir, Tuhan memanggil pekerja untuk kemudian menerima upah. Dan semua pekerja menerima 1 dinar, baik yang bekerja dari pagi maupun yang hanya bekerja 1 jam. Tetapi yang aneh adalah pada waktu pembagian upah ditunjukkan bagaimana tidak mulai dari yang lebih dulu masuk, tapi dari yang masuk jam 5 sore. Bahkan kalau kita membaca, diberikan upah yang benar-benar sama, 1 dinar. Dan ini merupakan upah untuk kerja 1 hari penuh. Bapak Saudara, pastinya ketika lihat yang kerja 1 jam dapat upah 1 dinar, yang lain semangat. Dan mungkin berpikir, bisa jadi aku akan dapat lebih banyak. Tapi Alkitab menunjukkan bahwa semua mendapatkan upah yang sama. Upah 1 dinar. Bapak Ibu Saudara, ketika memikirkan tentang pemberian upah di sini, para penafsir setuju bahwa ini menunjukkan tentang keadilan Allah. Dan banyak yang mengatakan bahwa upah ini menjadi gambar tentang hidup kekal di dalam Kristus. Hidup kekal bukan dihitung dari jam kerja, tetapi adalah upah yang sama bagi semua orang yang dipanggil oleh Allah. Artinya keselamatan itu tidak bisa dibagi-bagi. Tidak ada orang yang mendapat setengah Kristus atau lebih banyak Kristus. Semua mendapatkan upah atau anugerah yang sama. Kristus sepenuhnya, hidup kekal sepenuhnya. Dan upah yang sama ini, hidup yang kekal ini, menunjukkan keadilan dari Tuhan. Kisah tidak berhenti sampai sini. Tapi kalau kita terus membaca di bagian berikutnya, ditunjukkan bahwa di sini ada ketidakpuasan. Bapak Ibu Saudara, ayat 11 sampai 12 berbunyi demikian. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah ketidakpuasan, ada protes dari pekerja kebun anggur. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa mereka yang telah mulai bekerja lebih dahulu merasakan mendapat lebih banyak upah. Tapi mereka kecewa karena mereka juga dapat 1 dinar. Dan kalimat pertama ya di ayat ke-12 ini menunjukkan bahwa mereka adalah golongan yang sudah sangat bekerja keras tapi kemudian bersungut-sungut. Bukan karena tidak perlakuan tidak adil, tapi lebih dari itu mereka karena tidak diberikan perlakuan yang lebih spesial. Ya, mereka kecewa kepada sang pemilik. Padahal mereka sudah diberi kesepakatan bahwa hanya akan diberikan 1 dinar. Bapak Saudara, orang-orang ini marah karena belas kasihan yang diterima oleh yang masuk jam 5 sore. Bapak Saudara, pekerja yang sejak pagi bekerja ini sekali lagi tidak merasa puas dan kemudian muncul protes dan iri hati. Di ayat 12 ditulis seperti ini. Engkau menyamakan mereka dengan kami nih. Yang sehari suntuk, kalimatnya, sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Ada iri hati. Dan inilah hati manusia. Bapak Ibu Saudara, rasa iri ini muncul. Ya. Ketika kemudian kita mengukur anugerah berdasarkan prestasi diri dan membandingkan diri dengan orang lain. Kita ingin Allah membalas sesuai dengan kerja kita. Padahal kalau Allah membalas sesuai dengan kerja kita, yang kita terima harusnya bukan upah hidup tapi upah maut. Dan inilah penyakit dari orang-orang yang masuk terlebih dahulu. Mereka merasa berhak, merasa layak, dan sudah sepantasnya diperlakukan istimewa. Mereka lupa bahwa mereka bisa dipanggil untuk bekerja pun.
di kebun anggur itu adalah karena adanya Tuhan yang kemudian menunjukkan kasihnya kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, sangat mudah buat orang kemudian merasa berjasa dan kemudian meremehkan orang yang dianggap tidak pantas. Bapak Ibu Saudara, sebuah ilustrasi untuk bagian ini adalah sebuah kisah yang pernah muncul ya, ketika dalam sebuah kebaktian penghiburan. Ada seorang jemaat yang sudah berusia tua, dia nggak pernah ke gereja selama hidupnya. Tapi beberapa hari sebelum dia meninggal, dia mendengar Injil dan menerima Kristus. Kemudian anak-anaknya bersuka cita karena orang tua mereka yang sudah tua itu meninggal dalam iman. Namun kemudian dalam kebaktian penghiburan ada jemaat yang berbisik, nggak adil ya, kita capek-capek setia melayani ke gereja, tapi dia nih di akhir hidup baru percaya, tapi kita sama-sama masuk surga. Sebuah celetukan yang sederhana, tetapi itu menunjukkan bagaimana ternyata terkadang kita punya hati seperti ini. Punya hati seperti seorang pekerja yang pagi-pagi benar. Kita lupa bahwa semua kita bisa mendapatkan anugerah itu semua karena kebaikan dan kedaulatan dari Tuhan semata. Bukan karena jasa dan kemampuan kita. Bapak Ibu Saudara, kisah terus berlanjut dengan pernyataan dari pemilik kebun anggur ini yang menunjukkan adanya kemurahan dari Allah. Ayat 13 sampai 15 berbunyi demikian. Namun pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Kawan, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku boleh mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Sungut-sungut alias protes dari pekerja kebun anggur yang masuk bekerja paling pagi ini dijawab dengan bijaksana oleh sang pemilik kebun anggur. Dia berkata, "Aku tidak berlaku tidak adil. Bukankah engkau sudah sepakat menerima sedinar sehari?" Bapak Ibu Saudara, dari teks ini ada sebuah pesan yang begitu jelas. Pesan yang mau menunjukkan bahwa ada Allah yang berdaulat atas anugerahnya. Allah bebas memberi sebanyak yang Dia mau dan kepada saja yang Dia mau. Dan kita tidak berhak menuntut lebih dari Allah. Sebab keselamatan itu bukan hak, tapi kasih karunia. Dan Injil sekali lagi, bukan soal keadilan menurut manusia, tapi tentang kemurahan Allah. Bapak Ibu Saudara, ada kemurahan dari Tuhan yang menunjukkan kasih karunia-Nya. Dan Yesus menutup perumpamaan dengan kalimat yang indah di ayat yang ke-16. Demikianlah mereka yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Apa artinya? Semua orang diselamatkan, entah itu dipanggil sejak awal atau di akhir, akan berdiri atas dasar yang sama, yaitu anugerah Kristus. Tidak ada kasta rohani, tidak ada kelas A atau kelas B dalam kerajaan Allah. Dan inilah perumpamaan yang sangat tepat untuk para rasul. Kalau kita membaca, para rasul itu merasa diri lebih baik daripada orang muda yang kayaknya telah mendengarkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau membaca Matius 19 ayat 16 sampai 26, ada orang muda yang kaya. Dan setelah orang muda yang kaya ini, kemudian Petrus berkata dan bertanya, "Apa yang akan kami peroleh?" Kalimat Petrus ini mau menunjukkan bahwa nampaknya mereka lebih penting dibanding orang muda ini. Karena merasa sudah meninggalkan segala sesuatu untuk ikut Tuhan. Tapi Yesus mengingatkan bahwa kerajaan surga menunjukkan bahwa tidak ada kasta rohani. Bapak Ibu Saudara, saya suka menonton pertandingan sepak bola. Apalagi dengan klub sepak bola ini ya, Juventus. Tapi kalau dalam sebuah pertandingan, ya, tidak cuma 11 orang yang mendapatkan medali, ya. Sebuah kejuaraan ketika sebuah tim menang, semua pun dapat medali. Ya, semua itu walaupun main 5 menit ataupun tidak main,
Semua mendapatkan medali yang sama. Demikian pula dalam Kristus. Keselamatan adalah kemenangan Kristus, bukan usaha kita, dan setiap kita itu dijamin oleh Dia. Kristus memberikan kemenangan kepada semua orang, bukan kepada orang-orang tertentu saja. Dan dari teks ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kedaulatannya. Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu adalah anugerah, bukan hasil kerja. Sama seperti semua pekerja menerima upah yang sama meski jam kerja mereka berbeda. Demikian pula setiap orang percaya itu menerima hidup kekal bukan karena banyak atau sedikitnya jasa rohani mereka, tapi karena anugerah Allah di dalam Kristus. Dan ini mau menunjukkan bahwa Injil, sekali lagi, menegaskan bahwa keselamatan tidak pernah bisa diperoleh dengan jasa. Kristuslah yang telah bekerja sepenuhnya di atas kayu salib. Dia mati demi kita. Dan Kristus adalah upah yang sama bagi semua. Orang yang percaya di masa muda dan melayani puluhan tahun, mungkin seperti Paulus yang melayani sepanjang hidupnya, atau orang yang bertobat di akhir hidupnya, ya seperti tadi penjahat di atas kayu salib, semuanya menerima Kristus yang sama, hidup kekal yang sama, dan persekutuan dengan Allah yang sama. Ini menunjukkan bahwa Injil menghapus ukuran layak menurut manusia dan menggantinya dengan kesetaraan di dalam Kristus. Dalam Kristus kita semua sama. Dan kita pun bisa melihat bagaimana ada kebebasan dan juga kemurahan Allah dalam memilih. Tuhan, ya, sang pemilik kebun anggur ini melambangkan Allah yang berdaulat. Dia tidak terikat oleh standar manusia dalam memberi upah, tapi memberi karena kemurahan hatinya. Demikian pula Allah dalam Injil, memilih dan menyelamatkan orang menurut kasih karunia-Nya. Kalau kita membaca Roma 9, ditunjukkan bahwa kasih karunia Allah tidak tergantung pada keinginan atau usaha manusia, melainkan pada kemurahan Allah. Jadi setelah kita membaca teks dan juga mempelajari teks ini, apa yang bisa kita pelajari dan kita terapkan? Yang pertama tentang panggilan Allah. Dari ayat 1 sampai 7, kita perlu melihat kembali bagaimana Tuhan sudah memanggil masing-masing kita. Kalau ditanyakan kepada setiap kita, kapan Tuhan memanggil saya secara pribadi untuk percaya kepada Kristus dan apakah saya sudah sungguh bersyukur untuk panggilan itu? Setiap kita ada yang mungkin baru percaya kepada Kristus 1 tahun, 2 tahun. Mungkin di antara kita lebih. Ada yang 10-20 tahun, bahkan lebih daripada itu. Kalau kita dipanggil sejak muda, ya, apakah kita masing-masing memanfaatkan waktu yang ada itu untuk kemudian hidup bagi Kristus dengan sungguh-sungguh? Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sebuah refleksi penting buat setiap kita. Ketika Tuhan memanggil kita, mungkin dulu saya umur 20 tahun, dan sekarang sudah 40 tahun. Selama 20 tahun, apakah kehidupan saya kehidupan yang terus kemudian mengalami perubahan secara rohani? Semakin mengasihi Tuhan dan semakin punya hati bagi Tuhan. Karena Dia sudah memanggil saya untuk hidup bagi Dia. Lalu kemudian bicara tentang Kristus sebagai upah yang sejati. Apakah setiap kita sungguh melihat Dia sebagai yang utama dalam hidup ini? Atau kita masih terus mengejar hal-hal yang bersifat duniawi atau penghargaan manusia? Kalau kita tahu bahwa Kristus adalah milik kita dan menjadi upah kita, semestinya membuat saya terus belajar, senantiasa mengerjakan, memikirkan apa yang Dia inginkan. Lalu kemudian ketika membaca ayat 11 dan 12, menjadi sebuah refleksi penting buat kita tentang hati kita masing-masing. Mungkin kita ada rasa iri hati, sombong, iri hati rohani atau sombong rohani. Tapi saudara, pernahkah kita merasa iri karena pelayanan atau kerja keras yang kita lakukan tampaknya kurang dihargai dibandingkan orang lain? Bagaimana kemudian Injil itu menolong setiap kita melihat bahwa Kristus terus menerima kita, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, tentang
anugerah. Apakah setiap kita sungguh percaya bahwa keselamatan sekali lagi merupakan anugerah dan bukan hasil usaha saya? Bagaimana sikap kita ketika melihat orang lain yang baru percaya Yesus menerima berkat yang sama dengan kita yang sudah lama percaya kepada Kristus? Dan yang terakhir, tentang pelayanan. Apakah motivasi saya melayani supaya mendapat upah lebih? Atau justru ini, sebagai respon syukur atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita? Bapak Ibu Saudara, ini hal yang penting yang mestinya terus kita pikirkan dan evaluasi. Dalam kehidupan bergereja harus diakui, terkadang ada orang-orang yang merasa diri lebih layak. Bahkan ada orang-orang yang memandang rendah sesamanya, yang secara dalam tanda kutip rohani mungkin sebenarnya jauh di bawah mereka. Bapak Ibu Saudara, terkadang sekali lagi tanpa sadar kita merasa diri lebih baik secara spiritual daripada orang lain atau mungkin meremehkan yang lain. Setiap kita perlu mawas diri. Jika ada, mari kita datang kepada Tuhan dan mohon supaya Dia memperbaharui hati kita. Dan hal berikutnya yang menjadi refleksi buat kita adalah mengenai perasaan sukacita ketika orang lain mendapatkan anugerah. Kalau mereka yang bekerja 1 jam diberi upah 1 dinar, bagaimana dengan kita yang telah bekerja 12 jam? Apakah harus mendapatkan 12 dinar? Menjadi sebuah refleksi bagi kita. Apa yang terjadi pada diri kita jika ternyata Tuhan memberikan apa yang sama kepada orang-orang yang sepertinya begitu tidak berarti dalam melayani Tuhan. Mungkin orang-orang yang baru atau orang-orang pelayanannya begitu kecil dan tidak berarti. Apakah kita bersuka cita karena Allah kita baik kepada mereka, atau kita iri hati karena Allah kita baik kepada mereka? Orang yang kerohaniannya baik akan bersuka cita karena Allah baik kepada mereka yang tidak layak. Tapi orang yang hatinya sempit dan picik akan merasa diperlakukan tidak adil oleh Allah. Tapi Saudara, di dunia ini adil berarti mendapat sesuai yang kita kerjakan. Tapi di kerajaan Allah, adil berarti Allah menepati janjinya dan memberi lebih dari yang kita layak terima. Kita semuanya adalah pekerja jam terakhir yang menerima 1 dinar penuh. Bukan karena jam kerja kita, tapi karena kemurahan hati sang pemilik. Seseorang pernah berkata seperti ini. Kasih karunia bukanlah keadilan. Kasih karunia adalah kemurahan Allah yang berdaulat. Allah tidak pernah berutang anugerah kepada siapapun, tetapi Ia dengan bebas memberikannya kepada siapa yang Ia kehendaki. Ada kasih karunia dan ada kedaulatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup saya ingin memberikan catatan ini bagi kita. Perumpamaan ini menyingkapkan kebenaran yang indah. Orang yang percaya kepada Kristus sejak masa kecil atau masa muda, maupun orang yang bertobat di akhir hidup, sama-sama menerima hidup yang kekal. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Karena semua kita berdiri di bawah anugerah Kristus yang sama. Dan oleh karena itu, respon kita bukanlah iri atau mengeluh, melainkan bersyukur dan rendah hati. Kenapa bersyukur? Sebab kita yang seharusnya tidak layak menerima apa-apa, justru diberikan anugerah oleh Tuhan. Mengapa rendah hati? Karena kita tahu keselamatan bukan hasil usaha kita, tapi karena kemurahan Allah semata. Dan kita semestinya setiap hari hidup dengan hati yang penuh syukur. Bukan menuntut lebih, tapi bersuka cita karena kita sudah menerima semuanya di dalam Kristus. Bila bagian firman Tuhan menjadi pengingat buat kita untuk terus melihat betapa Kristus mengasihi kita dan menunjukkan anugerahnya kepada setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh membaca bagian Alkitab dari Matius 20 ayat 1 sampai 16 tentang pekerja di kebun anggur. Kami mau bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami boleh kembali melihat bahwa dalam hidup yang kami jalani ini, ada Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu dalam hidup kami. Dan kami mau bersyukur buat
panggilan Tuhan kepada setiap kami. Kalau kami bisa percaya kepadamu, itu semua bukan karena kekuatan kami. Semua semata-mata karena Kristus yang boleh memanggil kami untuk kemudian datang dan percaya kepadamu. Dan hidup yang kami jalani adalah hidup yang semestinya Bapa, terus bersandar kepada anugerah Tuhan. Tolong kami ya Bapa, terkadang kami mungkin punya perasaan iri ketika orang yang mungkin baru percaya atau orang yang mungkin baru melayani mendapatkan anugerah yang sama seperti kami yang sudah lama percaya atau sudah lama melayani Tuhan. Tolong kami ya Bapa supaya masing-masing kami belajar untuk mengoreksi hati dan kehidupan kami. Tolong kami ya Bapa supaya dalam hidup yang kami jalani, kami boleh terus punya hati yang diperbaharui tiap hari lepas tiap hari. Kami bersyukur buat firman-Mu dan Tuhan terus tolong kami supaya kami peka dengan apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam kehidupan yang kami jalani. Ini doa syukur kami buat firman Tuhan yang telah kami dengar bersama pada pagi hari ini. Amin.